Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa amma thamaratu mulahadati hadhihi surubi. Wa amma thamaratu mulahadati hadhihi surubi. Lan anapun buai melihat ikilah piro-piro sifat salbiyah wattawah hudati lan piro-piro sendirian Allah Ta'ala. Fanuko bilu moga iku membandingkan sapa kita kula wahidin ing saben-saben siji minha kang saking hadis suluk bima kelawan perkara yunasibuhu kang nyocoki apa ma ing kuli wahid walaliku lan patut apa ma bihi kelawan kuli wahid minta dalulin nyatane menampakkan kerendahan di hadapan Allah wa tawakkulin lan pasrah memasrahkan diri kepada Allah wa mahabbatin lan mencintai wa mahabbatin lan wedi wa ghairu dzalika lan sakjane mengkono-mengkono tadallul tawakkul lima saking perkara yunasibu kang nyocoki apa ma kula wahidatin ing saben-saben siji minuna kang saking hadis suluk wa tawakkul. Kemarin disampaikan bahwa Allah itu punya sifat salbiyah. Salbiyah itu menghilangkan seluruh sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Jadi menghilangkan dari Allah sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Itu namanya sifat salbiyah. Manusia tidak mungkin punya sifat seperti itu. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya melakukan dosa. Dan manusia tidak mungkin hidup sendirian. Allah tidak sakit. Secara ilmu sosial manusia itu makhluk sosial. Jadi, tidak bisa hidup sendiri. Beda sama Allah. Allah itu sendirian pun tidak masalah. Nah, bagaimana cara kita mempraktekkan sifat salbiyah tersebut? Bagaimana kita mempraktekkan sifat tawahudatnya Allah? Kemarin kan disampaikan bahwa kalau kita mentauhidkan Allah, kalau kita mengesahkan Allah, maka kita tidak boleh menyembah selain Allah, karena Tuhan satu-satunya adalah Allah. Kalau kita diwajibkan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, maka berarti kita harus yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan berarti tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti Allah dewean kan, tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Allah sendirian kan. Kalau Allah itu Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan manfaat dan menghindarkan bahaya, maka seharusnya kita juga tidak memasrahkan diri kecuali kepada Allah, kan gitu. Tak boleh kita pasrah kepada selain Allah. Kita hanya boleh pasrah kepada Allah. Kita juga tidak boleh mengungsi kepada selain Allah. Kenapa? Yang bisa membantu cuma Allah. Kita mengungsi kepada selain Allah, gak ada gunanya. Lalu kita tidak usah mencintai seseorang seperti mencintai Allah, kan gitu. Karena yang layak dicintai itu cuma Allah. Tuhan satu-satunya itu Allah. Ilahi, tidak ada keindahan seperti keindahan Allah. Kita tidak boleh mengagungkan seseorang seperti mengagungkan Allah.
Kalau mengagungkan biasa nggak masalah, bahkan kadang dianjurkan. Tapi kalau mengagungkan Allah itu sifatnya mutlak absolut. Kalau selain Allah kita nggak boleh memuliakan seperti memuliakan Allah. Kita boleh memuliakan orang tua, bahkan dianjurkan memuliakan kanjeng Nabi, bahkan diwajibkan. Tapi memuliakan mereka semua tidak boleh menyamai dalam memuliakan Allah atau mengagungkan Allah. Wa amat tahalluqu lan anakun utawi berbudi pekerti bimuktadas suluhi kelawan takrapane kira-kira sifat salbiyah. Fala yumkinu moko itu orang mungkin. Ya sedikit ya, ngomong apa nanti. Fala yumkinu moko orang mungkin opo anak tahalluqu yang kau berbudi pekerti sapa kita bidari iha kelawan sekabiane as-sulub. Ya Allah, ikhtisos sifatiha karena dadi khususi sebagian as-sulub bil ilahi kelawan Tuhan. Wa natakhallaku lan berbudi pekerti sapa kita minha saking as-sulub bima kelawan perkara yumkinu kang mungkin apa man al-hasabil bimkani yang atasi milang-milang kongang itu sempat. Kalau yudhulmi kayak mentiadakan kedoliman, walafi iradati dhulmi lan mentiadakan menghendaki kedoliman, wakal kudsi lan kaya suci wassalam lan selamat al-ma'hudaini kang diambil karone minat toharoti saking suci minal uyubi saking biro-biro aib wassalamat ilan selamat minan nako isi saking piro-piro sifat kekurangan. Wadhalika utai mengkuno nafi bumi nafi iradati bumi ilahirihi iku kita tuhiri tuwahirina kelawan mensucikan piro-piro tuhiri kita wabawa bilina lan piro-piro batin kita disucikan minat dunubi saking piro-piro dosa wal mukhalafati lan piro-piro nulayani Allah. Fa inna dunubana karena sedulure piro-piro dosa kita iku min akbari uyudina setengah saking luwih gedene piro-piro aib kita. Adapun berakhlak dengan anjuran dari sifat salbiyah. Sifat salbiyahnya Allah ini kita nggak mungkin berakhlak dengan apa yang ditetapkan oleh sifat salbiyah itu nggak mungkin. Karena sifat salbiyah itu menghilangkan seluruh aib dari Allah Ta'ala, seluruh cacat dari Allah Ta'ala. Kita nggak mungkin bisa bersifat dengan seluruh sifat salbiyahnya Allah Ta'ala. Hanya bisa sebagian kecil saja. Misalnya tidak berbuat zalim, juga tidak menginginkan kezaliman. Allah itu enggak bersifat zalim karena sifat zalim ini adalah sifat kekurangan. Allah juga tidak pernah menginginkan kezaliman. Artinya Allah itu enggak mau melakukan zalim, itu enggak mau. Ingin saja enggak mau. Jadi berkeinginan melakukan kezaliman itu enggak mau. Begitu juga sifat kudus, suci, salam, selamat. Nah itu diambil dari suci, dari aib, selamat dari kekurangan. Maka cara kita berperilaku dengan sifat ini, Allah itu punya sifat suci, Allah juga selamat dari sifat-sifat kekurangan, dari aib-aib. Bagaimana cara kita mau berakhlak dengan akhlaknya Allah ini? Yaitu Allah nggak punya aib, Allah nggak punya kekurangan. Caranya berakhlak dengan akhlak tersebut adalah dengan mensucikan zahir kita, batin kita dari dosa-dosa dan dari menyimpang dari ajaran Islam. Batinnya dibersihkan dari dosa-dosa. Dosa batin itu seperti apa? Ngerasani itu dosa batin. Iri hati itu dosa batin.
dendam, itu dosa batin. Dosa-dosanya hati. Dengki itu juga dosa-dosanya hati, penyakit hati. Ragu terhadap Allah, ragu terhadap Rasulullah, ragu terhadap Al-Quran, itu juga penyakitnya hati. Sucikan hati, sucikan zahir dari dosa-dosa. Karena dosa itu adalah aib terbesar kita. Maka supaya kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah, yaitu tidak punya aib, maka bersihkan aib kita. Aib terbesar kita adalah dosa yang ada di zahir badan luar kita ataupun di hati yang ada di dalam dada. Di situ banyak dosa-dosa, dibersihkan semuanya. Disitulah letak kula panjenengan bisa mempraktekkan sifat salbiyah, yaitu menghindarkan dan mensucikan badan kita dari aib-aib, dan aib terbesar adalah perbuatan dosa. Terus bukti caranya membersihkan diri dari perbuatan dosa, kalau terlanjur melakoni ya ditobati, diistighfar. Orang beliau kan gak sulit kan kita mikir misalnya kita punya bapak kita sudah meninggal, kan nanti sebentar lagi kita nyusul, kita dunia ini mau gantian lagi, gantian mati, ya gantian mati. Jadi bumi yang kita pijak kalau kita sudah mati dipijak orang lain. Rumah yang kita tempati kalau kita mati ditempati orang lain. Kadang bukan anak kita yang mati, kita mati dijual sama anak. Ya. Maka sebisa mungkin mumpung masih hidup nih, mumpung ada kesempatan nih, ya, pakai kesempatan hidup, digunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ajaran Islam, untuk memperbanyak bekal di akhirat. Kalau kita pikir urip wong dunia itu ya mungkin mentok 90 lah, mau sampai ini saya sambung 90. Kira-kira bapak jadi kan meninggalnya sampai 90 enggak ya? Berarti kan sampai ya kira-kira berapa mungkin ya, mbah-mbahnya dulu berapa meninggalnya. Maka hidup di dunia itu kan sebentar banget, gak lama. Ya, dari situ kalau masih ada kesempatan hidup, gunakan sebaik-baiknya untuk bekal setelah hidup. Berarti setelah hidup adalah mati. Bekal kematian itu belum kita siapkan. Selama ini kita sibuk menyiapkan bekal kehidupan di hari tua. Ya kan? Biasanya orang gitu, wah kenapa mau kerja semangat? Ya nanti gak harus tua, biar santai-santai kan gitu ya, gak begitu ngoyo karena bisa tabungan. Sehingga banyak yang ingin jadi pegawai negeri supaya apa? Supaya meninggalnya, supaya ketika di hari tua sudah gak mau bekerja, tetap ada uang pensiun. Gak kerja duwe kalau kita ngono, tapi gak pernah kita memikirkan apa yang harus kita siapkan untuk kehidupan setelah hidup ini, yaitu kehidupan ketika di alam barzah dan kehidupan setelah di alam barzah, yaitu di alam akhirat. Artinya apa? Kok ada hubungannya dengan itu tadi? Ya pemungkure dosanya dihapus gitu caranya. Kalau masih itu, kalau masih punya dosa diistighfari, ditobati. Kalau belum punya dosa, alhamdulillah, jangan dekat-dekati dosa. Kalau wadi'an nusan di malam kelawan itu menyelamatkan sopo kita, ulu dada ing piro-piro hati kita, minas syakti sakiraku, rasyirki lan kemusrikan, rasyufu hati lan piro-piro kesabaran, iktidaan karena mengikuti. Nabi Ibrahim adalah Ibrahim alaihissalam Irja'a ing dalam maksud sekosok Ibrahim Rabbahu ing kairan Ibrahim Ibrahim kelawan ati salim engkau selamat. Wadalalan kau jelas Allah Ta'ala Yawman la yanfa'u ing dalam dinan orang manfaati Apa malun harta Wala banun lan ora kira-kira anak ilaman kecoba wong
Ata kang nekani sapa man Allah ing Allah biqalbin kelawan ati salimin kang selamat. Kalau terus bagaimana cara kita mempraktekkan sifat salbiyah? Sifat salbiyahnya Allah. Allah itu nggak punya sifat-sifat tercela. Allah nggak punya sifat-sifat kekurangan. Caranya dengan cara membersihkan hati kita, menyelamatkan hati dari keraguan, menyelamatkan hati dari kemusyrikan, menyelamatkan hati dari kesesatan. Gak bisa selamat kecuali wong sing teko nang Gusti Allah, sowan Gusti Allah dengan membawa hati yang selamat. Ahli surga itu gak punya dendam. Lebih baik hati bersih, amalnya sedikit daripada amalnya banyak tapi hatinya kotor. Ada sahabat Nabi itu disebut ahli surga. Ternyata dia itu sholatnya biasa saja. Jadi ceritanya kanjeng Nabi itu berkata kepada sahabat yang lain, saya berdoa alaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan muncul kepada kalian laki-laki ahli surga. Yang muncul salah satu sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Hari kedua kanjeng Nabi juga katakan saya berdoa alaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi muncul kepada kalian laki-laki ahli surga. Yang muncul Sa'ad bin Abi Waqqas. Hari ketiga kanjeng Nabi mengatakan demikian juga. Ternyata yang muncul juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Singkat cerita, ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As meneliti mengapa Sa'ad bin Abi Waqqas disebut sebagai ahli surga. Ternyata ketika diteliti dia di malam hari itu nggak ada tahajudnya, nggak tahajud, malam laisa tidur, nggak tahajud malam, nggak militan, nggak bangun, nggak sholat malam, bangun subuh, sholat subuh. Cuma kalau bengi lele dulu ucap Allah terus tidur lagi. Nah lama-lama terus dia penasaran, Pak saya itu heran pada jenengan kenapa kok disebut ahli surga ya. Rahasia kok saya lihat amalmu biasa-biasa saja, cuma sholat 5 waktu yang lain nggak ada, sunah nggak ada, tapi orang yang mengatakan kok sebagai ahli surga. Terus saya jawab ya amal dia cuma itu, saya nggak punya amal yang lain. Terus ini saat Abdullah bin Amr ini mau pergi panggil lagi sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sini. Amal itu nggak ada ya, cuma yang kau lihat cuma aku ini tidak punya pikiran mengkhianati orang Islam. Saya tidak punya pikiran kepingin menipu orang Islam. Saya tidak punya pikiran kepingin merugikan umat Islam. Saya tidak punya pikiran kepingin membalas dendam atau berbuat buruk kepada umat Islam. Oh ya ini yang kami tidak bisa, katanya Abdullah bin Amr. Jadi artinya Sa'ad bin Abi Waqqas itu nggak pernah kepingin orang Islam celaka, nggak pernah kepingin orang Islam rugi, nggak pernah kepingin untuk mencelakai orang Islam, nggak pernah kepingin merugikan orang. Kalau sampai yang menipu orang itu jadi merugikan orang. Kalau sampai menjual barang seharusnya ditimbang 1 kilo, sampai ngasihnya hanya 9 ons, 9,9, 9,9, 1 kilo kurang. Itu berarti sama merugikan orang. Nah, Abdullah bin Amr, sebenarnya Sa'ad bin Abi Waqqas nggak mau seperti itu. Subhanallah, inilah yang menyebabkan Allah sebagai ahli surga, katanya Siddan Abdullah bin Amr. Kalau fanabdahu, hari di mana anak tidak berguna, harta tidak berguna. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana anak tidak berguna, tidak bermanfaat, harta juga tidak bermanfaat. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hadiah selamat. Faradahu mongko mengawali sapa kita tahuri kelawan bersuci, kelawan suci minal muharramati, saking pira-pira perkara sing haram. Dikalihi ta'ala, karena dari Allah Ta'ala rupanya berhubungan daru dohiran ithmi wa batinah, wa daruran ninggalo sapa sira kabeh dohiran ithmi ing dohiri dosa
wa batinahu lan batin itu tinggalkanlah dosa yang dohir dan dosa yang batin. Dosa dohir itu dosanya tangan, kaki, kepala, telinga. Kalau dosanya batin itu dosanya hati, kayak ragu terhadap Quran, ragu janji Allah, berbuat syirik, pamer, itu juga merupakan apa jenenge batinul itu. Pertama, sucikan diri dari hal-hal yang diharamkan. Tsumma minal makruhati nulis saking pira-pira perkara kang dimakruhno. Lalu hindari perkara-perkara yang dimakruhkan walaupun haram, hindari. Tsumma minas syubhati nulis saking pira-pira perkara syubhat. Perkara-perkara syubhat yang masih sama jangan diambil, buang saja. Tsumma min fudulil mubahati nulis saking pira-pira turahane pira-pira perkara sing boleh, lalu tinggalkan perkara mubah yang berlebihan. Yang berlebihan rasa kabeh sampai nyekel oke-oke nek mati tetap ditinggal. Ya kan? Kita cukup banyak mati tetap gak ngomong, gak ngomong. Kita punya mobil 2, kalau sing dibawa mati. Punya rumah 2, kalau sing dibawa mati. Ning kuburan mung sempit sak mulya sak tok yo gak dikubur nang tanah dhewe, dikubur nang tanah bareng karo wong liya. Jadi tinggalkan saja fudulil mubahat. Sampai boleh punya mobil, boleh punya ini, tapi jangan berlebihan. Cukup siji wae. Orang gak ada oke. Gunakan untuk bantu yang membutuhkan. Banyak orang yang butuh bantuan itu. Kita itu sekedar contoh, baru meluluskan mustowadannya itu yang nunggak bayar itu ada yang sampai 14 juta, sayangkan. Ada yang sampai 17 juta. Itu lulus mulai yang juga ditahan sama kita ijazahnya, juga ditahan apa rapotnya nggak sekolah, ya kan? Itu nek gak pondok ya ditahan. Ya kan, pondok ya semoga katanya melanjutkan kemana. Kita baru tahu. Ternyata ya banyak orang yang kesulitan. Ternyata itu kesulitan. Jadi nunggak sampai 14 juta, 17 juta ini orang tahun gak bayar plus-plusannya ya. Bisa dikatakan 3 tahun gak bayar sama sekali. Makan gak bayar, sekolah gak bayar, saudara gak bayar. Artinya saya ngomong gitu, banyak di sana orang yang kesusahan sebenarnya. Cuma anaknya gak tahu kalau orang tuanya lagi kesusahan. Penting anaknya enak, orang yang buyar, ngaji dalam ngomong. Padahal di rumah cari uang sangat sulit. Ternyata yang membutuhkan itu banyak. Kadang anak tidak ngerti kesulitan yang dialami orang tua. Itu yang repot. Anak sing repot. Tidak mau mengerti kesulitan yang dialami orang tua. Kadang anak mengalami kesulitan secara ekonomi, dia mintanya yang tinggi repot gitu. Ya namanya anak gak tahu sekarang. Nah mana ada anak yang perhatian sama orang tua ya, sedikit ada itu sedikit. Sing ono nek wong tua perhatian sama anak itu harus ditanya. Kalau anak perhatian kalau orang tua itu sedikit ya, seperti itu. Lah hubungannya apa? Fudulil mubahat. Kamu jangan banyak-banyak ya kan, gambaran itu. Sisihkan sebagian hartamu untuk membantu mereka. Makanya kepinginan kita pondok pesantren Fadlilah ini murah banget supaya wong sing gak mampu itu yo mondok rene gitu loh. Aja mondok sing larang tapi gak iso bayar. Kok tadi kurang repot nopo. Nggih, repot nopo. Kok pingine larang tapi ra iso bayar. Mendingan rene ngomong betul gak ada nopo free masuk sini gak akan bayar. Jelas itu. Memang secara begitu. Iya, nanti yang masuk ke sini itu ada beberapa yang free awal akhir 3 orang. Free awal akhir.
nggak bayar apa-apa. Ada nanti santri baru. Ya memang kita sengaja demikian. Sengaja buat pondok ini, mengembangkan pondok ini untuk sang mati, bukan untuk cari keuntungan, bukan untuk cari penghasilan. Di sini semuanya berjuang, nggak ada yang tujuannya beruntung. Menek untung yo untung piye kalau bahasa ini untung terkonti gitu. Nggak ada untung. Semuanya ini bantuan orang semua, bareng-bareng dengan teman-teman. Nggak ada yang dari pribadi saya. Maksudnya murni kan, bukan dari pribadi saya murni kan. Bareng semua dengan teman-teman mulai dari awal dulu sampai sekarang. Tujuannya mau guys sanggup mati, muka-muka nek mati, nek mulai pondok ini ikhlas. Nah, pondok ini tetap berkembang, kita di kuburan, panitia wis meninggal, pahalanya tetap mengalir. Tujuannya mau ngoten niku. Makanya walaupun gak duit lah wis kowe mlebu ini, sing penting kowe gelem ngaji, gelem sekolah, silahkan. Kalau nggak mau bayar, silahkan masuk. Kalau bayarnya mau buat 100.000, silahkan masuk. Kalau buat bayar 20.000, silahkan masuk. Nggak ada yang namanya harus sekian, sak mampu. Jadi ternyata di luar sana banyak orang yang kurang mampu, banyak banget. Nah terus mau masuk kan? Ilahi Inggris terus saja kalau kemana nih. Jadi bantulah orang-orang yang membutuhkan bantuan sebisanya dengan bisa bantu dengan ucapan, dengan doa, dengan materi, yang bantu dengan materi. Jangan terlalu banyak nyimpen. Kalau intinya nggak ada maksudnya. Yo nyimpen oke yo oleh kamu nggak harus, tapi ono lah sedikit. Beberapa dari penghasilanmu tiap bulan itu engkau sisihkan untuk Gusti Allah, untuk dalami Gusti Allah. Orang usah akeh, sewu sekali pun. Jadi nek kowe kepingin apa namanya berlatih mulai sekarang, ya. Ya pondok ya mau tak infak, coba tak kenal salah ngomong di sini. Ya lah. Agar bagi infak pondok untuk santri-santri ini. Tapi miskin-miskin jangan gini gimana? Maksudnya suki. Cuma sekedar latih. Kau punya uang saku berapa? Sisihkan 1.000 saja. Untuk setiap minggu. Ya lumayan. Ya minggu. Melatih diri sejak awal untuk mau berbagi. Tumami kulis sajile, nulis saking sekalian perkara kang menyibukkan. Yasrulu kang menyibukkan apa sajil anda bil ardi saking Tuhannya bumi wassamawati lan biro-biro langit. Ini tingkatan-tingkatan membersihkan diri. Pertama, bersihkan diri dari yang haram. Nomor 2, bersihkan diri dari yang makruh. Nomor 3, bersihkan diri dari yang syubhat. Nomor 4, bersihkan diri dari berlebih-lebihan dalam mengambil harta yang mubah-mubah, jangan berlebihan. Nomor 5, ini yang paling tinggi, yang paling sulit adalah menyingkirkan segala hal yang menyibukkan dari Allah Ta'ala. Kaisai sampai Allah. Menyingkirkan segala hal yang bisa menjadikan kita gak ingat Allah, gak kira iso. Nek gak wali bener sakit ini, nek bener wali Allah bener sakit. Maksudnya menyingkirkan itu bukan berarti istrinya dicerai, anaknya dicolong, orang sawai itu kayak boten. Mungkin itu salah satu jalan, tapi bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Ini di kuat kabeh betul. Bagaimana supaya hati, pikiran hanya kepada Allah. Itu yang diinginkan. Ya, yang diinginkan seperti itu. Jadi yang menjadikan kita itu
tidak bisa eling Allah itu ditinggalkan. Saya pernah ada orang katakan sama saya, Mbah As'ad Samsul Arifin itu pernah katakan begini, sedetik saja saya tidak ingat Allah, 40 tahun kewalian saya dicabut oleh Allah. Itu jadi menghindarkan segala hal yang menyibukkan dari Allah. Kalau sekiranya dari bulan jenengan kali Gusti Allah tinggal. Itu tingkatan paling tinggi. Jenenge hifdzul anfas, menjaga setiap tarikan nafas keluar masuknya selalu ingat Gusti Allah. Wah, ini berat ya. Ini sulit. Waliullah itu amalannya demikian. Setiap tarikan nafas masuk dan keluar ingat Gusti Allah. Makanya yang selain itu tinggalkan semua. Ini membersihkan diri tingkatan paling tinggi, yaitu membersihkan diri, membersihkan hati dari segala hal yang ganggu fokus kita kepada Allah Ta'ala. Itu tingkatan-tingkatannya bisa sampai laksanakan. Minimal pertama nek koyo kula jenengan itu ninggal sing haram itu semua. Mari dulu ninggal sing makro. Makro contohnya apa sing paling gampang rokok, paling gampang. Makro wis tinggalno sing sithik ya. Nek gak iso sedina gak iso sapat ninggalno yo sing asile sapat saiki dadi mung lencer carane sithik-sithik. Caranya begitu kok. Sing haram tinggal dhisik. Bareng itu makruh pelan-pelan juga diting. Ya, bareng itu subhat ya ditinggal. Itu mau semoga sedikit bermanfaat sebelum kita nanti rapat sebelum makan juga. Sebaiknya sholat isya dulu nih. Saran-saran jamaah. Dari yang ada wudhu silakan wudhu dulu. Ya Rabbana.